mau meluangkan waktu untuk membimbing mahasiswa PLP pada hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan diskusi sekaligus wawancara tentang dua standar. Standar yang pertama itu adalah standar kompetensi kelulusan, dan standar yang kedua itu adalah standar pendidik dan kependidikan. Nah, sebelum kita memulai akan kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Saya minta kesediaan Mas Doni untuk membawa kita dalam doa pembuka. Ibunya masih connecting. Nunggu ibunya bentar ya. Kayaknya ibunya terkendala jaringan. Connecting terus dari tadi. Selamat siang, Bu Lastri. Halo, selamat siang. Oke, ya. Sudah. Oke. Baik, selamat siang Bu Lastri dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih Bu. Sebelum kita
melakukan kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin secara Katolik, teman-teman bisa menyesuaikan. Doa dimulai. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas berkat-Mu kami masih sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat melakukan aktivitas, dan pada hari ini kami melakukan kegiatan PLP 2 secara virtual. Ya Bapak, semoga kegiatan hari ini dapat membimbing kami, mengajarkan kami, menjadi bekal kami bagi kami sebagai calon seorang guru. Demikian juga untuk pembimbing kami, Ibu Lastri dari SD Negeri Condong Catur, berilah kesehatan kepada beliau. Demikian untuk SD Condong Catur yang sudah memberi kami kesempatan untuk magang. Berikanlah kesuksesan bagi generasi-generasi yang lulus dari SD tersebut. Nah, demikian doa ini, lancarkanlah kegiatan hari ini. Kami serahkan sesuai kehendak-Mu di surga. Amin. Dalam Amin. nama Kudus. Amin. Baiklah Bu Lastri dan teman-teman, hari ini kita akan diskusi serta wawancara tentang dua standar. Yang pertama ada standar kompetensi kelulusan, yang kedua ada standar pendidik dan kependidikan. Nah, yang pertama kita akan mendengarkan dulu penjelasan tentang kompetensi kelulusan yang akan dijelaskan oleh Esther. Pada Esther, silahkan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuannya, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Ruang lingkupnya, standar kompetensi lulusan terdiri dari kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Monitoring dan evaluasi. Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi lulusan masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu, perlu dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan standar kompetensi lulusan di masa yang akan datang. Mutu pendidikan turut ditentukan dan diukur melalui kualitas lulusan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tertentu, dan kualitas lembaga pendidikan sebaliknya dinilai pula dari kualitas lulusan yang dihasilkannya. Dari waktu ke waktu, kompetensi lulusan menjadi persoalan dan variabel pendidikan yang terkena imbas adalah sistem evaluasi institusi pendidikan. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan yang pertama ada dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Untuk dimensi sikap sendiri di sekolah dasar memiliki perilaku yang mencerminkan sikap pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua,
berkarakter berdiri dan jujur, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat pembelajar sejati sepanjang hayat dan sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah, dan lingkungan alam sekitar bangsa dan negara. Kemudian, untuk dimensi pengetahuannya, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Dan juga mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam, bangsa, dan negara. Kemudian untuk dimensi keterampilannya, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Yang pertama, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dan juga melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Terima kasih kepada Esther. Selanjutnya ada standar pendidik dan tenaga kependidikan yang akan dijelaskan oleh Mas Tri. Kepada Mas Tri, silakan. Untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan, peraturan standar pendidik dan tenaga pendidikan, kategori kompetensi guru. Pendidik atau guru merupakan individu yang meliputi pendidik pada TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, LB atau SMPLB atau SMALB, SMK atau MAK. Satuan pendidikan paket A, paket B, dan paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga pendidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Guru sebagai pendidik perlu memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Seperti dijabarkan pada 4 kompetensi guru berdasarkan undang-undang bahwa kompetensi guru sebagai agen pembelajaran meliputi 1. Kompetensi pedagogi, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi profesional, 4. Kompetensi sosial. Lalu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah. Lalu yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Lalu yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah. Lalu selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah. Lalu selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Lalu selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang standar penguji pada kursus dan pelatihan. Lalu selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan. Lalu selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang standar pengelola kursus dan pelatihan. Nah, selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 standar tenaga administrasi pendidikan pada program paket A, paket B, dan paket C. Lalu yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 standar pengelola pendidikan pada program paket A, paket B, dan paket C. Ya. Terima kasih, Mas Tri. Demikian itu penjelasan tentang dua standar yang kita ingin diskusikan pada hari ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi wawancara. Halo Bu Lastri, apakah suara saya terdengar, Bu? Siap. Terdengar. Ya, baik Bu. Yang pertama, kami mau bertanya, bagaimana implementasi standar kompetensi lulusan di SD Negeri Perumnas Condong Catur? Baik, sesuai dengan yang ada dalam permen tersebut, kita tetap mengacu kepada permen tersebut. Untuk mungkin minggu lalu sudah saya sedikit beri penjelasan ya, untuk standar kelulusan itu kita menentukan nilai terendah untuk untuk lulus itu berapa, kan seperti itu. Lalu semuanya itu dikoordinasikan dengan khususnya kalau yang kelulusan itu kan terkait dengan guru kelas 6 ya. Walaupun untuk menentukan standar kelulusan itu harus koordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Seperti itu, Mbak Esther. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Apakah dari teman-teman ada yang belum paham atau mau menambahkan pertanyaan tentang yang implementasi standar kelulusan? Jelas? Jelas, Mina. Oh ya, baik. Nah, untuk yang kedua, Bu, bagaimana implementasi standar pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Perumnas Condong Catur? Baik, itu juga mengacu kepada permen bahwa untuk tenaga pendidik yang di sekolah dasar itu kan paling tidak kualifikasi pendidikannya adalah S1. Itu yang pertama. Tentu yang kedua harus mempunyai sertifikat pendidik. Itu sudah ada dalam undang-undangnya. Ketika seorang guru itu belum mempunyai sertifikat pendidik, ya bagaimana caranya guru itu harus mendapatkan sertifikat pendidik. Dengan jalan kalau yang sekarang dari program pemerintah itu melalui program PPG, ya ditempuh melalui itu, sehingga syarat untuk sesuai dengan undang-undang yang ada itu terpenuhi. Itu sementara, mungkin ada yang lainnya. Oh ya, saya ingin bertanya lagi Bu, kalau dari guru-guru SD Negeri Perumnas Condong Catur ini, apakah semua sudah memiliki sertifikat guru? Atau ada beberapa? Ada beberapa yang belum mendapatkan karena ada CPNS baru kan yang barusan masuk. Nah, itu kan harus melalui proses tahap demi tahap, tidak kalau sertifikat pendidik sih sudah ada, cuman untuk mengajukan tunjangan sertifikasinya itu melalui tahap-tahap tertentu. Nah, karena sekarang peraturan pemerintah itu sudah sesuai dengan
permen ya. Jadi ketika ada rekrutmen CPNS juga disyaratkan harus paling tidak mempunyai sertifikat pendidik. Jadi kalau misalnya mengikuti rekrutmen ketika sudah ada sertifikat pendidik itu adalah poin tersendiri. Untuk di SD Perumnas Condong Catur sebagian besar untuk yang CPNS sudah ada sertifikat pendidik. Kalau yang belum itu karena tenaga honor atau GTT. Seperti itu. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Saya mau bertanya, Bu. Silahkan. Silahkan. Untuk kita umpamanya ya Bu, kan tadi ada tenaga honor ya Bu. Nah, kalau umpamanya persyaratan untuk kan SD Perumnas Condong Catur kan SD negeri. Nah, untuk persyaratan menjadi guru honor di SD tersebut bagaimana ya Bu? Apakah sistem kontrak atau bagaimana ya? Saya masih belum paham. Oh gitu. Itu yang pertama memang harus melihat ini posisi, artinya untuk kebutuhan tenaga itu apakah sudah terpenuhi atau belum. Kalau misalnya ada kelas kosong, belum ada tenaga gurunya, itu mekanisme melalui ini mengajukan lamaran. Tentu saja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Ya, kan guru kelas ya mesti harus ini S1 PGSD ya. Syukur sudah ada sertifikat pendidik itu nanti akan mempermudah. Kalau masalah kontrak dan tidak itu selama ini belum. Artinya ketika ketika belum ada CPNS yang mengisi kelas tersebut ya tetap berada di situ. Terus untuk SK-nya, untuk SK itu setiap tahun diperbarui. Ya, SK menjadi GTT itu kan diperbarui setiap tahunnya. Dan harus ada ini harus ada pemahaman bahwa nanti ketika ada pergeseran ya harus menerima apa yang seharusnya terjadi kan seperti itu, karena memang tidak seperti di swasta ya, artinya di SD negeri itu kan memang pemerintah berusaha untuk tenaganya dari pemerintah semuanya seperti itu. Cukup jelas mungkin? Oh iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Kemudian ada lagi Bu. Gimana? Ada lagi Bu, saya mau bertanya tentang bagaimana ya Bu jika apakah pernah terjadi di SD Perumnas Condong Catur seorang tenaga pendidik itu masuk kerja kemudian kemungkinan karena nggak betah atau situasi kondisi tidak lama dia keluar, lalu tindakan sekolah bagaimana Bu jika hal tersebut terjadi? Itu pernah terjadi seperti kemarin misalnya 2 tahun yang lalu kita dapat formasi CPNS itu ada 6. Ya otomatis kan untuk GTT PTT yang nantinya tidak bisa melanjutkan ya mereka terus ini mencari mencari alternatif untuk meninggalkan SD Perumnas Condong Catur seperti itu. Yang keluar masuk ada, cuman ya kalau bisa tenaga GTT tersebut sebelum meninggalkan meninggalkan SD Perumnas Condong Catur sebisa mungkin mencarikan mungkin kalau penggantinya yang sesuai dengan kriteria. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih, cukup bisa dipahami. Ya.
Baik, terima kasih kepada Mas Doni. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya tentang tenaga kependidikan? Jelas semua ya? Oke, lanjut Bu. Jelas, Mina. Pertanyaan selanjutnya. Apa saja permasalahan yang pernah dialami oleh SD Perumnas Condong Catur saat mengimplementasikan standar kompetensi kelulusan, Bu? Oke. Kalau kendala itu pada umumnya terletak pada siswa, ya, kepada siswa. Dalam artian di sini latar belakang dari siswa itu, ya, karena untuk kemampuan siswa kan tidak sama. Nah, ini kita memang harus ambil jalan bagaimana nanti siswa itu bisa menuntaskan seluruh materi yang ditentukan oleh sekolah. Lalu yang kedua, di samping siswa itu orang tua. Ya, kadang orang tua karena berasal dari berbagai latar belakang ekonomi, kemudian pekerjaan, itu juga berpengaruh terhadap penentuan SKL. Ya. Karena di SD Perumnas Condong Catur itu bermacam-macam karakter orang tuanya. Sehingga ya sekolah harus berusaha untuk menjangkau semuanya. Sehingga menjadikan atau menghasilkan sesuatu yang terbaik, baik untuk sekolah sama untuk masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah, seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada teman-teman yang belum paham atau ingin bertanya tentang permasalahan atau kendala dalam mengimplementasikan kompetensi kelulusan? Oh ya Bu, biasanya untuk mengatasi kendala-kendala itu dari pihak sekolah biasanya bagaimana Bu? Biasanya kita mendatangkan wali murid untuk diajak koordinasi, untuk diajak diskusi, menyelesaikan permasalahan yang jelas, mengharapkan dukungannya dari wali murid tersebut untuk bersama-sama mensukseskan. Kalau endingnya itu lulus, ya mensukseskan kelulusan itu supaya nanti anak-anak bisa lulus semuanya, tidak ada yang tertinggal, seperti itu. Yang selama ini kita lakukan adalah koordinasi dengan orang tua wali murid. Seperti itu Mbak Mirna. Oh ya, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya di bagian standar pendidik dan tenaga kependidikan ini Bu, apa saja permasalahan atau kendala dalam mengimplementasikan standar pendidik dan tenaga kependidikan? Selama ini di SD Perumnas Condong Catur tidak menemui kendala yang berarti karena masing-masing stakeholder itu sudah paham dengan tupoksinya, bagaimana harus menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing yang mengacu kepada permen tersebut. Oh ya, terima kasih Bu. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, saya mau bertanya lagi Bu. Ya, silahkan. Untuk tenaga pendidik yang baru
masuk ke SD Negeri Perumnas Condong Catur itu pegawai negeri CPNS maupun honor itu apakah ada training khusus Bu untuk tenaga pendidik yang baru tersebut atau langsung langsung mengajar gitu seperti guru-guru lainnya Bu? Ya, untuk tenaga yang barusan masuk itu ya langsung untuk menjalankan tugasnya dengan sambil berproses si tenaga baru tersebut nanti bisa belajar lebih dalam dengan partner kerjanya, misalnya seperti di SD Perumnas Condong Catur itu kan kelas paralelnya ada 3 ya, ABC. Itu nanti bisa koordinasi melalui kelas masing-masing. Bagaimana sistemnya, kemudian bagaimana proses pembelajarannya seperti itu. Untuk adaptasi dengan lingkungan sekolah ya ngangsu kawruh istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya itu. Belajar dengan yang sudah ada di situ yang udah lama tentang tata cara atau bagaimananya. Sehingga nanti dengan proses berjalannya waktu nanti akan bisa melaksanakan seperti yang sudah teman-teman laksanakan itu. Jadi tidak ada namanya pelatihan khusus ya, karena nanti kalau pelatihan khusus kan di samping waktunya juga tidak memungkinkan, dari sisi pembiayaannya juga kayaknya tidak ada pos untuk itu. Seperti itu. Kalau untuk memperdalam teknis atau apa itu biasanya kita di samping di sekolah ada kegiatan nanti di lingkup gugus kelurahan atau kecamatan itu ada semacam KKG. Nah, di situ lebih tenaga guru yang baru itu bisa lebih belajar yang lebih luas. Seperti itu. Mungkin cukup jelas. Bagaimana Mas Doni? Apakah jelas? Iya. Iya Bu, terima kasih. Kemudian Bu, ada lagi. Untuk kepala sekolah tersendiri, apakah ada pengawasan untuk tenaga-tenaga pendidik gitu Bu, atau gimana? Oh gitu. Kita itu kan sudah terstruktur ya. Terstrukturnya ada supervisi. Ya, supervisi itu selalu dilakukan minimal itu 1 semester 1 kali ya. Itu kepala sekolah dan tim asesor itu menilai guru-guru ya dari persiapan administrasinya, kemudian cara mengajarnya seperti itu. Kalau yang dari kepala sekolah ya dari langsung pengawas. Itu sudah ada bagannya masing-masing itu sudah ada, prosedurnya sudah ada. Jadi ya tetap tetap kita ada penilaian juga. Itu dengan nanti ada nanti hasil laporan itu setahun sekali. Itu kita menerima berupa laporan kinerja kita seperti itu. Mungkin begitu Mas Doni. Baik Bu. Tapi saya mau menanyakan satu hal lagi Bu. Silakan. Ini mungkin untuk siswanya dan mungkin agak lari dari materi hari ini. Ini mungkin materi untuk minggu lalu ya. Nah, untuk di sekolah SD Negeri Condong Catur sendiri, apakah ada istilah pada siswa itu siswa yang cerdas ya Bu? Apakah ada istilah loncat kelas atau akselerasi itu Bu? Kalau akselerasi nggak ada. Jadi
tetap kita tetap mengikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya tetap melalui tahap demi tahap karena sebenarnya kan tingkat perkembangan anak itu harus sesuai dengan tahap-tahapnya melalui kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sampai kelas 6. Ya, karena program akselerasi itu kan belum tentu menguntungkan juga bagi anak. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Mungkin Ya, itu saja sama-sama. Mina. Terima kasih Mas Doni, terima kasih juga Bu atas penjelasannya. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan? Sudah jelas semua? Jelas, Mina. Oke, jadi begitu demikian penjelasan dua standar sekaligus wawancara kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bu Lastri sudah meluangkan waktunya untuk membimbing mahasiswa PLP 2. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita mau foto bareng dulu. Ica, boleh on cam sama Ibu Lastri. Boleh. Kasih apa-apa ya, Prinsip biar siap. Abang-abang Gi.